Haleluya, saudaraku, jumpa lagi bersama saya Pendeta Okstan Lalandos dalam program Cahaya Injil. Saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Baik, saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu topik khotbah, yaitu dengan tema mencari Tuhan di pagi hari. Sekali lagi, mencari Tuhan di pagi hari. Ayat firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat. Di sana firman Tuhan berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Luar biasa firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi saudaraku, pagi adalah awal hari saat kita memulai segala sesuatu, saat kita memulai aktivitas kita, dan biasanya tindakan di awal pagi hari itu akan menentukan semua kegiatan kita di sepanjang hari tersebut. Jadi pagi atau awal dari hari yang bernama pagi, ketika kita mengawalinya di pagi hari itu, maka pagi hari itu adalah di mana dia menentukan segala sesuatu yang kita jalani di sepanjang hari itu, bahkan dari pagi, siang, bahkan sore, bahkan sampai pada malam hari. Jadi dia akan menentukan semua kegiatan kita, semua aktivitas kita di sepanjang hari tersebut. Banyak orang memulai awal pagi dengan mungkin jogging, ya lari-lari pagi. Ada juga yang mengawalinya dengan on TV, menonton berita. Ada juga yang kemudian melihat handphone dan menaruh status. Kemudian kita juga melihat bahwa ada banyak orang-orang yang melakukan aktivitas bermacam-macam. Tapi kita belajar satu hal dari seorang yang bernama Daud ini, saudaraku. Ya, Daud ini sangat luar biasa. Kita akan lihat bahwa aktivitas di pagi hari, dia mengawali hari itu tidak seperti lazimnya, tidak seperti pada umumnya orang melakukan aktivitas tersebut. Sangat berbeda dengan Raja Daud. Kita akan melihat bahwa paling tidak ada tiga yang akan saya sampaikan buat kita semua pendengar yang ada. Kita akan belajar tentang tiga hal yang Daud lakukan di waktu pagi hari. Yang pertama, saya menemukan di sini bahwa di pagi hari Daud mengawali hari itu adalah dengan berseru atau dengan berdoa. Karenanya tema khotbah saya adalah mencari Tuhan di pagi hari. Jadi yang pertama, Daud berdoa, Daud berseru kepada Tuhan. Itu yang ia lakukan. Aktivitas pertama yang ia lakukan mengawali hari di sepanjang hari itu, atau di pagi hari, dia awali dengan dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Kita melihat bahwa hari-hari ini dunia sedang rusuh, peperangan terjadi antar bangsa, antar suku, bahkan antar keluarga saling membenci. Kita lihat sekarang dunia tidak baik-baik saja. Kita lihat sekarang ada Israel kemudian berperang melakukan serangan kepada Iran. Dan kita lihat juga berbagai macam fenomena alam terjadi. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, bahkan ada banjir di mana-mana. Jadi dunia sekarang sebetulnya sedang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak kejahatan terjadi, tindak kriminalitas sangat tinggi, bahkan angka-angka pengangguran, sehingga itu menyebabkan banyak pencurian. Kemudian kita juga melihat bahwa generasi muda kemudian menjadi generasi yang hancur-hancuran karena terpaksa mereka harus berurusan dengan perkara hukum. Nah, itu tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu kita harus berdoa, kita harus berseru kepada Tuhan. Saya dan saudara tetap cari Tuhan. Apa yang saudara lakukan ketika saudara bangun pagi hari? Aktivitas apa yang saya dan saudara kerjakan ketika kita bangun di pagi hari? Aktivitas, ada banyak orang mengawali hari kemudian dia bukannya cari Tuhan, bukannya bersyukur, tetapi dia kemudian pergi ke rumah tetangga, lalu menceritakan aib orang,
lalu di sana bergosip. Bayangkan dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dan ini tentu adalah hal yang sangat jahat dan bahkan tidak baik di mata Tuhan. Jadi kita hidup di akhir zaman ini, akhir dari segala semua zaman. Dan tentunya pencobaannya juga berklasifikasi tinggi. Setan bekerja lembur, setan tidak kenal tidur siang, setan tidak kenal Natal, Lebaran, dan Tahun Baru. Sehingga harus ada semacam cuti buat setan. Ada semacam liburan buat dia, liburan panjang. Oh tidak, setan dia bekerja. Dia kerja lembur, siang malam. Firman Allah berkata dia mengaum-ngaum berjalan seperti singa dan mencari orang yang siap untuk diterkam. Jadi saya dan saudara banyak doa. Kita mengawali hari harus tentu dengan pergumulan. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi Daud mengawali hari yaitu dengan berseru. Dia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat tadi, bagian A, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Kalimat engkau mendengar seruanku berarti Daud berdoa. Daud mencari Tuhan. Ini sangat luar biasa. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15 juga di sana dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tujuan dari Tuhan menolong kita supaya kita memuliakan Tuhan. Tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Saya dan saudara sudah ditolong Tuhan. Kita bangun, kesehatan ada, nafas hidup masih ada, kita bersyukur. Kita harus memuliakan Dia. Karena segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu salah satunya yang paling mulia dan paling luar biasa adalah nafas hidup. Bersyukur kita masih bisa bangun pagi. Nah, kesempatan itulah saya dan saudara kemudian kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah, belajar berseru dan minta tolong. Itulah yang Mazmur 50 ayat 15 tadi katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ada masalah, ada pergumulan, masa-masa yang sesak, kita berada di dalam lembah kekelaman seperti kata Daud, siapa yang kita akan cari? Kita mencari pertolongan kemana? Kita mencari pertolongan kepada tetanggakah? Kita mencari pertolongan kepada dukunkah? Atau kita bertanya kepada peramal nasib dan kemudian kita juga bertanya kepada para dukun? Orang-orang pintar? Saya dan saudara harus bertanya kepada Tuhan. Karena Dia ahli, pribadi yang ahli dalam menangani segala persoalan hidup manusia. Jadi kita belajar minta tolong kepada Tuhan. Jangan minta tolong kepada manusia. Syukur-syukur kalau ditolong. Kadang kita juga minta tolong kepada manusia. Kadang kita dikecewakan. Dia janji akan mau bantu, tetapi pada kenyataannya tidak terlaksana janji itu. Wah, kita menjadi kecewa dan sakit hati. Jadi karena itu firman Allah berkata, jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah engkau bila mengandalkan manusia. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Jadi kita kadang juga minta tolong kepada tetangga, kepada manusia. Bukannya kita ditolong malah kita malah jadi bahan omongan mereka. Kita diceritakan di mana-mana. Kita digosipkan. Kita malah justru menjadi buah bibir mereka. Tetapi saya dan saudara belajar melibatkan Tuhan. Saya dan saudara berseru kepada Tuhan yang tidak kelihatan, namun bisa mendengar bunyi tetesan air mata kita. Kita berdoa kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kita tidak bisa melihat Tuhan, namun Dia bisa melihat kita. Berbeda dengan kalau kita berdoa kepada patung. Kita bisa melihat patung, namun patung tidak bisa melihat kita. Jadi kita tetap berharap, bangun di pagi hari. Pekerjaan yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti Daud. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Daud berdoa kepada Tuhan. Jadi yang pertama, mencari Tuhan di pagi hari. Daud berseru kepada Tuhan, itu yang ia lakukan. Yang kedua, saya melihat di sini Daud memberikan persembahan. Bagian berikutnya dalam Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat tadi dikatakan, pada waktu pagi aku mendengar, aku mengatur persembahan. Persembahan bagimu, kata Daud kepada Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku.
Kemudian dia katakan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Jadi yang pertama adalah Daud berdoa bersyukur, dan yang kedua yang dikerjakan oleh Daud adalah memberikan persembahan. Ini sangat luar biasa. Persembahan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Daud memberikan jawabannya di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 50 ayat 23 di sana dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi, persembahan apa yang dikerjakan oleh Daud? Persembahan syukur. Ucapan syukur, persembahan ucapan syukur yang dikerjakan oleh Daud di pagi hari. Ada banyak orang begitu bangun pagi langsung bersungut-sungut. Salahkan bantal, salahkan selimut, salahkan kasur. Terakhirnya dia banting-banting diri dan salahkan Tuhan. Wah, ini manusia seperti apa? Jadi saya dan saudara, mari kita belajar bersyukur. Mengawali hari dengan kita memberikan persembahan. Persembahan apa? Persembahan syukur. Persembahan buah bibir, yaitu buah bibir yang memuliakan Tuhan. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Terlalu baik hari ini aku ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kita seperti Paulus yang berkata, aku ada sampai hari ini saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Tetapi kita boleh ada sampai hari ini, sampai saat ini. Semua karena kasih Tuhan. Jika kita mengunjungi rumah sakit, berapa banyak orang yang tergeletak, terbaring karena sakit. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka berada di dalam ranjang kesakitan. Mereka berseru, bukan seru kepada Tuhan, tapi berseru kepada suster dan dokter dan meminta tolong. Karena betapa sakitnya penderitaan yang mereka alami. Jadi luar biasa. Dan biasanya orang-orang semacam itu seruan mereka adalah supaya mereka cepat dipanggil pulang oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak sanggup dengan penderitaan, dengan sakit penyakit yang mereka derita. Jadi saya dan saudara tetap bersyukur. Ada ucapan syukur yang kita naikkan. Ada 3 tempat yang saya dan saudara bisa kita kunjungi sepanjang hidup saya dan saudara di dunia. Ada 3 tempat, ada 3 atau bahkan 4 tempat yang paling luar biasa saya dan saudara harus kunjungi minimal selama kita ada di dunia ini. Yang pertama adalah rumah sakit. Di rumah sakitlah saya dan saudara ketika melihat orang tangan diamputasi, kaki diamputasi karena terkena sakit gula. Di sanalah saya dan saudara akan sadar dan bersyukur. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Aku ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Kita akan menghargai betapa pentingnya hidup itu dan betapa berharganya kesehatan itu. Kita akan makin menjaga kesehatan kita dengan baik. Kemudian yang kedua, saya dan saudara harus mengunjungi paling tidak adalah penjara, di mana orang terbelenggu, orang terkurung sehingga kebebasan tidak ada. Mereka merindukan supaya mereka bebas. Di sanalah saya dan saudara melihat mereka. Kemudian muncul di hati kecilmu dan hati kecilku. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Aku adalah orang yang bebas di dunia ini. Kita akan menghargai betapa pentingnya kebebasan itu. Dan yang ketiga yang harus kita kunjungi adalah kuburan. Di kuburanlah saya dan saudara, mungkin ada keluarga sanak saudara kita yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan mendahului kita. Marilah sekali-sekali kita pergi ziarah ke tempat mereka. Kita pergi mungkin membersihkan kuburan mereka, mengingat jasa-jasa kebaikan mereka. Di sanalah kita melihat, saat melihat pusara mereka bertuliskan nama keluarga kita, kerabat kita, ada fotonya juga yang terpampang di sana, di dalam pusara mereka, di kuburan mereka. Kita akan bersyukur. Saat kita mengunjungi kuburan, kita akan melihat rumah mereka yang pada kuburan itu kita melihat sangat kecil sekali. Itu hanya 2x2 atau bahkan ada yang bahkan hanya 1x1, 1x2. Sangat kecil sekali. Di sanalah kita akan menyadari bahwa ujung-ujungnya dari hidup ini adalah
Saya dan saudara, rumah kita yang terakhir adalah hanya seperti itu, ukurannya hanya 2x2, 2x1, dan atapnya adalah tanah. Di mana tanah kita berpijak, itulah yang menjadi atap kita di kemudian hari. Kita akan menghargai bahwa hidup ini adalah kesempatan. Karena itu kita berbuat baik, kita melayani Tuhan begitu rupa. Karena betapa pentingnya hidup ini kita hargai. Saudara tahu ada rumah yang lebih indah, yaitu sorga yang mulia. Tempat kita senang selama-lamanya. Dan yang terakhir, jangan lupa yang saudara harus kunjungi. Selama hidupmu, belajar cari Tuhan. Kau datang ke gereja. Saya dan saudara cari Tuhan. Kita pergi ke rumah Tuhan. Di hari Minggu maupun di ibadah-ibadah tertentu. Di ibadah-ibadah yang sudah dijadwalkan oleh gereja, di mana kita berbakti, di mana kita cari Tuhan. Kita pergilah, kita cari Tuhan dengan setia. Karena di rumah Tuhan kita dapatkan ketenangan. Kita harus berkata seperti Raja Daud dalam Mazmur 122 ayat 1. Adalah sukacita bagiku ketika ada orang berkata kepadaku, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi sukacita untuk pergi cari Tuhan. Di gerejalah saya dan saudara temukan ketenangan. Undangan Kristus di sana berkata, tangannya terbuka lebar dan dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan dan sentosa kepadamu. Kristus akan memberikan kelepasan. Kau punya pergumulan, kau punya masalah, datanglah ke gereja, saran saya. Di gereja kau dengar khotbah, kau dengar firman Allah, di sanalah Roh Kudus menjamahmu. Kau pulang tidak seperti kau datang. Kau datang dengan kelemahan, kau pulang dengan kekuatan. Kau datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan. Kenapa? Karena kau imani firman yang disampaikan oleh si pendeta. Kau juga di sana memuji dan menyanyikan kidung-kidung pujian bagi Tuhan, dan kau diberkati Tuhan. Jadi bangun pagi yang dikerjakan Daud adalah apa? Yang pertama dia berseru, dia berdoa. Yang kedua dia bersyukur. Dia mempersembahkan persembahan, yaitu persembahan syukur. Jadi tetap bersyukur. Saya dan saudara tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, kata Paulus kepada jemaat Tesalonika. Ucapkanlah syukur kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala hal. Bukan pada hal-hal tertentu saja. Bukan pada saat kita diberkati kita bersyukur. Pada saat dompet tebal kita mantap bersyukur. Tapi ada saat di mana dompet kosong, beras habis, minyak goreng habis. Wah, kita tetap berkata puji Tuhan. Segala sesuatu ada masa dan ada waktunya. Jadi Daud mengucapkan syukur. Dia memberi persembahan. Yang terakhir yang dikerjakan Daud pada pagi hari adalah Daud belajar sabar menunggu-nunggu waktunya Tuhan. Mazmur 5 ayat 4 di sana bagian terakhir dikatakan, dan aku menunggu-nunggu. Jadi belajar sabar, ada waktu Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 juga di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Jadi kita belajar berdiam diri. Kita tinggal tenang. Kita seperti Maria, saudara Marta dan Lazarus. Dia belajar mengambil waktu yang terbaik adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Firman Allah berkata, disitulah dia temukan berkatnya. Kita lihat dari hasil dia mendengarkan firman yang disampaikan Yesus. Saudaranya Lazarus dibangkitkan. Jadi firman membangkitkan semangatmu. Firman membangkitkan sukacitamu. Firman membuat kau yang tadinya mungkin jalan letih lesu, kau tertunduk bungkuk karena beban persoalan. Lewat firman saya dan saudara berdiri tegak. Kita bagaikan pahlawan. Jadi kita belajar menanti. Terkadang ada dua hal yang Tuhan lakukan saat Ia menjawab doa kita. Yang pertama, terkadang Dia lambat menjawab doa kita. Yang kedua, terkadang Dia justru lebih lambat lagi. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik dan selalu tepat pada waktunya. Tuhan menjawab doa kita kadang cepat, kadang juga lambat. Tetapi selalu pasti tepat pada waktunya. Jadi saya dan saudara tetap berseru, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Belajar menunggu-nunggu waktu Tuhan.
Sudah berapa tahun, sudah berapa lama doamu? Mungkin saat ini kau panjatkan. Kau sudah berseru, kau sudah minta tolong sampai kau enggan, kata Yesaya tadi. Kau mulai bosan. Kita belajar bersabar. Ada waktu Tuhan. Ada ungkapan yang berkata waktu Tuhan itu tidak lambat tetapi juga tidak cepat, tapi pasti yang terbaik. Percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau tiba waktunya Tuhan, musuhmu pun akan diperdamaikan dengan kita, kata firman Allah. Jika waktunya Tuhan tiba mengangkat kita, siapa berani dan siapa sanggup berteriak dan berkata kepada kita, turun, ngapain kau tinggi-tinggi di situ? Turun. Tidak ada tangan manusia satupun yang sanggup menurunkan kita. Kenapa? Karena tangan Allah sendiri yang mempromosikan dan mengangkat kita. Tapi coba kalau tangan Allah yang meruntuhkan dan menjatuhkan, siapa sanggup untuk mengangkatnya kembali? Tidak ada. Jadi kita belajar sabar, belajar menanti waktu Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, menolong saya dan saudara. Izinkan saya berdoa untuk pemirsa pendengar kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan hari. Bapa di sorga, kami berdoa, ajar kami seperti Daud, supaya kami belajar mencari Tuhan di waktu pagi. Mungkin kami lupa cari Tuhan. Seharusnya ada orang yang pertama, pribadi yang pertama harus kami temui dan kami jumpai di luar orang tua, di luar anak-anak, di luar keluarga, yaitu Yesus Kristus yang adalah pemilik segala sesuatu. Ajar kami untuk selalu berseru. Kami berseru di waktu pagi. Kami mengatur persembahan di waktu pagi dengan ucapan syukur. Kami belajar menunggu-nunggu karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu Tuhan akan menjawab segala pergumulan dan doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu itu pada hati dan pikiran kami. Mampukan dan kami supaya kami sanggup untuk berjalan seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang hebat dan luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saya dan saudara terus berjalan di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya adalah pelita pada kakiku dan terang pada jalanku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.